wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Saya Auratri Asfatas Fauzi dan rekan saya Rodatul Jannah dan saya Desi Rahmawati. Di sini kami akan menyampaikan materi yaitu berjudul konsep persediaan mata kuliah akuntansi keuangan menengah. Selamat menyaksikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama yaitu tentang pengertian persediaan. Nah, persediaan adalah barang-barang yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik berupa bahan baku, barang dalam proses, maupun barang jadi yang disimpan untuk tujuan tertentu. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang contoh persediaan, yaitu bahan baku seperti kayu untuk pabrik mebel, kain untuk pabrik garmen, barang dalam proses seperti produk setengah jadi, seperti ponsel yang belum dirakit layarnya, barang jadi seperti produk akhir yang siap dijual, seperti mobil, sepatu, atau makanan kemasan. Nah, ada lagi yaitu alasan persediaan perlu diaudit. Yang pertama, untuk mencegah kecurangan. Yang kedua, memastikan akurasi laporan keuangan. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi operasional. Nah, di sini materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan audit persediaan. Yang pertama, menguji keakuratan pencatatan persediaan untuk membandingkan catatan dengan fisik barang atau persediaan. Jadi, auditor akan melakukan penghitungan fisik persediaan untuk memastikan bahwa jumlah dan jenis persediaan yang tercatat dalam buku sesuai dengan yang ada di gudang atau tempat penyimpanan lainnya. Yang kedua, menilai efektivitas pengendalian internal untuk memastikan adanya sistem pengendalian yang baik. Jadi, auditor akan memeriksa apakah metode pengendalian persediaan yang digunakan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Misalnya FIFO, LIFO, atau rata-rata tertimbang. Yang ketiga, memahami siklus persediaan untuk menganalisis seluruh proses mulai dari pembelian hingga penjualan. Jadi, auditor akan memeriksa seluruh transaksi yang berkaitan dengan persediaan mulai dari penerimaan barang, penggunaan barang dalam produksi, hingga penjualan barang. Selanjutnya, prosedur audit persediaan. Yang pertama, persediaan audit untuk menetapkan tujuan audit, mengidentifikasi risiko. Jadi di perencanaan audit ini, auditor akan merencanakan kegiatan audit, termasuk menentukan tujuan audit, prosedur audit, dan jadwal pelaksanaan. Yang kedua, penguji pengendalian untuk memeriksa dokumen pendukung dan mengamati pelaksanaan prosedur. Jadi, untuk penguji pengendalian ini, auditor akan menguji sistem pengendalian internal perusahaan yang berkaitan dengan persediaan untuk menilai tingkat keandalan data yang dihasilkan. Yang ketiga, penguji substantif untuk menghitung fisik persediaan, memeriksa nilai persediaan. Di sini, auditor akan melakukan pengujian secara langsung terhadap saldo persediaan, termasuk penghitungan fisik dan pemeriksaan dokumen pendukung. Selanjutnya, risiko dalam audit persediaan. Yang pertama, risiko inherent, yaitu sifat persediaan yang mudah hilang atau rusak. Hal ini membuat penilaian terhadap persediaan menjadi lebih kompleks dan rentan terhadap kesalahan. Yang kedua, risiko pengendalian, yaitu kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Kelemahan dalam sistem perusahaan bisa menyebabkan kesalahan pencatatan atau kehilangan barang. Yang terakhir, yaitu yang ketiga, risiko deteksi, yaitu keterbatasan prosedur audit. Kesalahan dalam perencanaan atau pelaksanaan audit juga bisa memicu risiko. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dadah.
Kemudian ada penilaian persediaan. Penilaian persediaan adalah proses menentukan nilai moneter dari persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Metode penilaian yang digunakan akan mempengaruhi nilai persediaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan serta laba rugi perusahaan. Yang pertama ada metode FIFO atau first in first out. Metode ini menentukan harga pokok penjualan dengan cara mengasumsikan bahwa produk yang sudah terjual merupakan produk terlama dalam investasi. Singkatnya, metode FIFO akan menghapus produk paling awal yang masuk dari akun persediaan setiap terjadi pencatatan penjualan. Dalam penerapan metode FIFO, berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang lama atau pertama kali masuk untuk dijual terlebih dahulu. Metode FIFO cocok diterapkan pada perusahaan yang menjual produk yang memiliki masa kadaluarsa seperti makanan, minuman, obat-obatan, dan lain sebagainya. Metode FIFO merupakan metode yang paling umum digunakan dalam pencatatan persediaan. Yang kedua ada metode LIFO atau last in first out. Adalah metode yang masuk terakhir keluar pertama. Metode ini mengasumsikan unit persediaan yang dibeli pertama akan dikeluarkan di akhir. Artinya, unit yang dijual pertama adalah unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang. Jadi, biasanya persediaan akhir barang dagang akan dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang pertama atau awal masuk. Pada metode ini, harga beli terakhir dibebankan ke operasi dalam periode kenaikan harga atau inflasi sehingga laba yang dihasilkan akan kecil dan pajak yang terutang juga menjadi lebih kecil. Yang terakhir ada metode average atau rata-rata tertimbang. Metode ini membagi antara biaya barang persediaan untuk dijual dengan nilai unit yang tersedia sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode average adalah titik tengah atau perpaduan dari metode LIFO dan FIFO. Dalam penerapan metode average berarti perusahaan akan menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau terakhir. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode. Yang pertama ada sifat barang. Barang yang mudah rusak atau memiliki tanggal kadaluarsa lebih cocok menggunakan metode FIFO. Yang kedua ada kondisi ekonomi. Dalam periode inflasi, LIFO dapat mengurangi beban pajak persediaan yang harus digunakan. Dan yang terakhir ada tujuan manajemen. Manajemen dapat memilih metode yang sesuai dengan tujuan strategis perusahaan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.